Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah para jamaah, kita dapat berkumpul kembali di musola kita Raudhatul Jannah, musola kita tercinta. Alhamdulillah kita juga telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah senantiasa menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab berwasiat kepada para wanita. Hadis nomor 273 wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, istausu bin nisa khairan, berwasiatlah kepada para wanita dengan baik, dengan hal-hal yang baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dila', sesungguhnya perempuan tercipta dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fiddala a'laha, sungguhnya tulang rusuk itu bengkok, dan kalau tambah ke atas tambah membengkok. Ya, kalau kita perhatikan sini lebih bengkok daripada yang bawahnya. Fa in zahabta tukimuhu kasartah, kalau engkau paksakan diluruskan yang bengkok itu maka akan patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, kalau kita biarkan saja dia tetap akan bengkok. Fastausu bin nisa, maka nasihatilah, wasihatilah para wanita di sekitar kalian. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayah fi sahihaini, dan di riwayat lain oleh sahihaini Imam Bukhari wa Muslim, al mar'ah kadila in aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha wa fiha awaj. Perempuan bagaikan atau seperti tulang rusuk, apabila diluruskan maka akan patah, dan kalau kita tinggalkan, kita bersenang-senang saja, maka dia akan tetap bengkok. Wa fi riwayah Muslim, dan dalam riwayat Muslim, innal mar'a khuliqat min dila lan tastaqima laka 'ala tariqah, perempuan tercipta dari tulang rusuk dan seakan-akan kalian tidak bisa tempatkan pada satu jalan. Pokoknya maunya saya ini tetap di sini, nggak bisa, sulit. Fa in istamta'ta biha wa fiha iwaj, kalau engkau bersenang-senang dengannya maka dia tetap akan bengkok. Wa in zabtat tukimuha kasartaha wa kasruha tolakuha, dan kalau kita paksakan untuk lurus maka dia akan patah, dan patahnya itu bagaikan kita menceraikannya. Saya baca keseluruhan hadis, lalu penjelasannya. Sebelum masuk ke penjelasan mengenai tulang rusuk dan lain sebagainya, kita harus pahami, Pak, konsep dalam Islam namanya pria dan wanita tidak sama, nggak bisa disama-samakan dengan konsep apapun. Jelas dalam surat Ali Imran, walaysa zakaru kal unsa, tidaklah laki-laki itu sama dengan wanita, karena banyak perbedaannya dalam segi atau dalam aspek, misal akal atau cara berpikir sudah berbeda, jasmani jelas berbeda, kejiwaan atau sifat dalam berinteraksi sosial juga berbeda. Kalau perempuan cenderung umumnya mendahulukan cinta, perasaan, perhatian, kelembutan, dan hal-hal semisalnya. Kalau laki-laki terkesan cuek, tidak peka, seakan-akan menjadi kekurangan dalam pihak laki-laki. Padahal di sini diberitahukan bahwa perempuan itu bagaikan atau digambarkan seperti tulang rusuk yang bengkok, yang harus diluruskan. Konotasi bengkok itu kan ada yang tidak bagus, ya. Ada yang tidak benar, maka harus terus kita menasehatinya. Jadi di satu pihak laki-laki punya kekurangan,
di satu pihak wanita juga ada kekurangannya. Maka ketahuilah, tidaklah seorang pria dan wanita itu memiliki keterikatan atau keterkaitan, ketertarikan satu dengan yang lainnya, melainkan untuk melengkapi. Maka dalam surat Rum jelas yang kita sering dengar, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, kami ciptakan dari jenismu sendiri pasangan-pasangan kalian agar kita cenderung kepadanya dan membuat kita tenang dan tentram. Ya. Maka untuk menutupi satu dengan yang lainnya. Kalau kita bayangkan tulang rusuk bengkok, Pak, kurang sempurna. Tapi ketika tulang rusuk kita bengkok, bisa tercipta badan yang sempurna. Kalau lurus malah bingung, nggak bisa melindungi organ dalam tubuh kita. Begitu juga saya upamakan seperti mobil kontainer. Tempat supirnya mah kecil, 2 orang maksimal 3. Tetapi di belakangnya dia bisa memuat barang kebutuhan untuk orang-orang. Nah, itu seperti itu. Ya. Maka di sini dijelaskan lagi bahwa kita perlu untuk hati-hati dalam menyampaikan nasihat kepada perempuan-perempuan yang kita sayangi di sekitar kita. Misalnya kepada ibu kita yang nomor 1, juga kepada istri kita, juga kepada anak-anak perempuan kita. Kalau ibu sudah jelas, Pak, ridhonya dia adalah surga kita, udah nggak bisa dibahas panjang lagi. Sedangkan anak-anak sudah kita bahas di hadis sebelumnya. Barang siapa yang bisa mendidik, memberi kebutuhan 2 anak perempuan sampai dia dewasa menjadi solehah, maka akan bersama Nabi berdekatan di surga nanti. Begitupun istri. Istri merupakan tanggung jawab kita. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Kita sebagai laki-laki berarti pemimpin rumah tangga. Kalau istri kita ada yang kurang soleh atau anak-anak kita yang akan ditanya. Maka ketika nanti di akhirat, ketika seorang istri ternyata tidak menjadi istri solehah, maka dia akan menjawab, suami saya kalau sholat tahajud sendirian enak, saya nggak pernah diajak. Lagi puasa sunnah nggak pernah bangunin saya sahur, nggak pernah ngajak, Pak. Saya nggak menutup aurat, cuek-cuek aja suami saya. Nah, ini bahaya. Nah, maka kita harus sering menasehati, walaupun dengan cara yang lembut, hati-hati. Karena perempuan itu kalau dikasarin bahaya, patah. Kalau di sini tulang rusuknya bisa patah, ya. Ibaratnya, betul. Karena sensitif. Ibaratnya kalau dalam bahasa Arab itu ada pepatah al-mar'atu kalmir'ati. Perempuan itu seperti cermin. Tulisannya sama, Pak. Mim, ro, hamzah yang berdiri sama ta. Cuman harokat depannya fathah, mar'ah, mir'ah itu cermin kasroh. Al-mar'ah kal-mir'ah. Ya, artinya perempuan itu bagaikan perumpamannya sebuah cermin. Cermin kalau kita pecahkan, kita sakiti, bisa tidak kita satukan lagi, kita lem? Bisa, Pak. Bisa. Tetapi tentunya tidak akan memantulkan bayangan atau visual yang sama daripada sebelum pecah. Maka kita sama-sama kita jaga keluarga kita nasehati, suami istri saling menasehati. Semoga kita dan keluarga kita semuanya bisa berjumpa lagi di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.